Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Halo adik-adik semua, sebelum kita memasuki ibadah kita pada hari ini, kita akan memasuki saat teduh. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hati, pikiran, kami hari ini ya Bapa hanya ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami benar-benar bisa meresapi khotbah yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta. Biarkan kami bisa melakukan segala hal yang ada dalam khotbah itu dalam hidup kami sehari-hari. Sebelumnya juga ya Tuhan, kami ingin mengaku dosa untuk segala hal yang telah kami lakukan, baik pikiran, perkataan maupun perbuatan yang menyakiti hati kami ataupun hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik semua. Shalom adik-adik semua. Oke, tetap semangat yang berada di rumah. Sangat bersyukur kita masih dikasih kesehatan, kita dikasih semangat dan cuaca yang luar biasa sama Tuhan, sehingga kita bisa beribadah di hari Minggu ini. Sebelum kita memasuki ibadah lebih lanjut, kita akan memulai lagu pertama, yaitu Ku Diberi Kuasa. Boleh sambil bertepuk tangan dan sambil berdiri. Kita angkat pujian Ku Diberi Kuasa. Ku diberi
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami agar kami semakin percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Adik-adik semua dipersilakan duduk. Selanjutnya kita akan membawa satu pujian kembali, Lawanlah Godaan. Anak-anakku yang terkasih, mari kita mendengar hukum Taurat Tuhan, yaitu hukum ke-8 dan maksudnya. Jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Mari kita bersama-sama memohon kekuatan kepadanya.
Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sebelum kita memasuki pengakuan dosa, aku ingin adik-adik benar-benar meresapi lagu berikut. Tuhan kasih kita 24 jam dalam sehari. Aku rasa banyak yang sudah kita lakukan dalam 24 jam itu, termasuk dosa-dosa kita juga. Sesuai dengan tema kita hari ini, melawan suap dan korupsi. Dosa sekecil apapun, semulus apapun itu kita lakukan, itu tetaplah dosa. Bahkan keadaan yang kita mengambil uang orang tua, sisa kembalian orang tua, itu pun tetap tidak bisa dikatakan sebagai tindakan yang benar. Oleh karena itu, aku mengajak semua adik-adik yang di rumah untuk bisa bernyanyi lagu berikut dengan sepenuh hati. Resapi artinya mengapa Tuhan memberikan kita jam 24 jam. Kita angkat satu pujian, ya Tuhan tiap jam. Sama-sama kita katakan, ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Aku mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri dan kita nyanyikan, ya Tuhan tiap jam dampingi hamba-Mu. Ya Tuhan tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyah menggodaku. Setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkati. Sekali lagi kita katakan, setiap jam. Setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Anak-anakku, marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu Tuhan, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Anak-anakku yang terkasih, marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup,
Demikian firman Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia tetap hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk. Selanjutnya kita akan memasuki lagu dengan apakah akan kubalas. Sebetulnya Tuhan pun tidak meminta balasan dari kita. Tapi sebagai anak yang baik, sebagai anak yang tulus sudah diselamatkan oleh Tuhan, apa yang bisa kita kasih? Hanya sesimpel percaya padanya? Tentu tidak. Oleh karena itu kita angkat satu pujian dengan apa akan kubalas. Aku mau adik-adik semua menyanyikan ini dengan penuh hati, dengan rendah hati, resapi setiap kata dalam lagu ini. Mari kita katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Lebih dalam lagi kita angkat dari awal. Kau Allah
segera Dia berikan kepada kita. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Marilah kita mendengar dan membaca firman Allah yang ditetapkan untuk hari Minggu ini yang diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11, di mana Amang akan membaca ayat yang ganjil dan anak-anakku akan membaca ayat yang genap, dan pada ayat terakhir kita membaca secara bersama-sama. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Bersama-sama kita ayat 11. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kembali kita akan mengangkat pujian Selidiki Aku. Mari adik-adik kita katakan selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku,
Sekali lagi kita katakan, selidiki aku. Mari sama-sama adik-adik yang di rumah boleh bangkit berdiri. Aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali katakanlah, ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Anak-anakku, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk. Shalom. Warta Remaja HKBP Rawamangun, Minggu 2 Agustus 2020. Pertama, ibadah Minggu HKBP Rawamangun. Minggu 2 Agustus 2020, Gereja HKBP Rawamangun mengadakan 6 kali ibadah. Ibadah sekolah minggu dan para remaja pukul 7 WIB dalam bentuk rekaman, ibadah remaja pukul 8 WIB dalam bentuk rekaman, ibadah umum pukul 6 WIB dan pukul 9 WIB bahasa Batak di gereja, dan ibadah pukul 13.00 dan pukul 16.30 bahasa Indonesia di gereja. Ibadah pukul 10, pukul 13 dan pukul 16.30 tetap masih disiarkan langsung dari gereja. 2. Pelepasan pelajar CD. Minggu 2 Agustus 2020 pukul 9 akan dilaksanakan ibadah pelepasan CD bagi pelajar CD tahun 2019-2020 sebanyak 87 orang. Ibadah pelepasan CD ini hanya diikuti oleh pelajar CD dan orang tua. Setelah selesai ibadah lepas CD, orang tua dan anaknya yang sudah lepas CD akan mengikuti perjamuan kudus. Jemaat yang akan beribadah hari ini di gereja agar mengikuti ibadah pada pukul 13.00 dan 16.30. Demikian Warta Remaja hari ini, Tuhan memberkati. Terima kasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Marundi, kita akan mengangkat satu pujian seperti Rusa Rindu Sungai. Dengan merendahkan hati
damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal, pengetahuan dan pengalaman, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam. Horas, selamat berjumpa bagi semua adik-adik remaja HKBP Rawamangun yang beribadah pada minggu ini. Nats khotbah untuk kita dari Keluaran 23 ayat 1 sampai 9. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang tidak benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik remaja yang kekasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tema khotbah kita yaitu melawan suap dan korupsi. Wah, kita diajak melawan ya. Berarti kita harus terus berperang. Ya. Terhadap apa? Terhadap suap dan korupsi. Ada apa dengan suap dan korupsi ini? Suap menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu didefinisikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi dan orang lain. Itulah suap dan korupsi. Suap di dalam Alkitab tadi, bacaan tadi ayat 8, pemakaiannya dalam tujuan menutupi, menyembunyikan, menenangkan. Jadi suap tampak sebagai upaya untuk menenangkan orang lain dengan cara memberi atau menyajikan. Korupsi, ini kata yang kedua. Kata korupsi atau rasuah dalam bahasa Latin corruption, dari kata kerja corruptio,
bermakna busuk, rusak, mengoyahkan, memutarbalikkan, menyogok. Jadi arti dari kata suap dan korupsi dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Suap dan korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Korupsi diklasifikasikan sebuah kejahatan, bahkan dianggap sebagai extraordinary crime atau kejahatan yang luar biasa di Indonesia. Jadi dari pengertian itu sudah pantas kita untuk melawan suap dan korupsi, khususnya di negara kita ini. Nah, adik-adik remaja, tentu kalau melawan berarti harus ada upaya, ada cara. Baik di dalam kasus-kasus apapun, ini adalah tindakan yang dilarang dan dikutuk langsung atau tidak langsung. Jadi melawan dalam arti untuk membongkar apa isi pemberiannya, dalam bentuk apa. Umumnya korupsi ini selalu dikaitkan dengan uang. Padahal korupsi ini luas artinya. Bisa korupsi waktu. Tetapi di Indonesia bahkan dari kasus-kasus yang kita baca, kita lihat di KPK anti rasuah itu tidak ada korupsi waktu yang dipidanakan. Tetapi masih dalam kaitannya dengan uang. Upaya melawan korupsi kita harus tahu bahwa sejak awal ini dilarang dan dikutuk oleh Allah. Bukan hanya untuk orang Israel saja, tetapi juga untuk semua orang asing. Karena apa? Karena Tuhan mau supaya tindakan orang Israel selalu dicirikan oleh keadilan. Tidak ada memang kita lihat dalam bentuk aplikasi bagaimana melawan secara khusus. Artinya tidak ada perintah seluas mungkin. Nah, adik-adik remaja, tentu dari teks khotbah yang kita baca tadi, kita coba dulu melihat strukturnya. Yaitu yang pertama, hati-hati dengan dusta. Apa itu dusta? Dusta disamakan dengan penyembah berhala, pembunuh, dan orang sundal. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Jadi mendengar sebagai penerima, melaporkan sebagai sumber, maka keduanya harus perlu hati-hati. Jangan cepat-cepat percaya. Benar-benar jujur dalam berbicara, berani menyalahkan yang salah, dan membenarkan yang benar. Jangan bergandengan dengan pendusta. Inilah ayat pertama itu. Jadi di ayat kedua kita diminta mulai sekarang
mulai dari sejak dini, dari kecil remaja, kita harus dilatih untuk punya pendirian. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Tidak boleh kau terombang-ambing oleh suara mayoritas. Nah, ini yang terjadi sering. Ya. Demokrasi, dibungkus demokrasi, suara yang terbanyak. Kalau sudah suara terbanyak itu sah. Belum tentu. Tidak jaminan itu yang benar. Jadi suara terbanyak belum tentu suara yang paling benar. Nah, yang ketiga, kita harus memihak kebenaran. Nah, memang dikatakan tadi di ayat 5 dan 6, kita harus mengasihi orang miskin, berbelas kasih dan menolong orang miskin. Tetapi tidak boleh membenarkan orang miskin padahal ia bersalah. Jadi janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Maksudnya, kerap kali kemiskinan menjadi godaan dalam melakukan berbagai kejahatan. Nah, berpihak karena belas kasihan yang berlebihan terhadap orang miskin. Berpihak praanggapan bahwa orang kaya itu selalu bersalah. Sebaliknya, janganlah memperkosa hak-hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Nah, artinya apa adik-adik? Kita dilarang memperlakukan orang miskin secara semena-mena tanpa memperdulikan kebenaran. Jadi meski dia miskin, meski dia lemah, meski dia berkekurangan, jangan semena-mena kepada orang itu tanpa mempertimbangkan kebenarannya. Jadi satu-satunya kita harus memihak kepada kebenaran. Tentu tidak memihak kepada status kaya atau miskinnya, tetapi memihak kepada kebenaran. Nah, baru yang berikut ayat 45, orang itu harus bisa mengasihi musuh. Jadi musuh di sini bukan sebatas orang yang tidak menyukai atau tidak kita sukai. Orang yang secara terbuka terang-terangan melawan Anda. Jadi artinya kalau ada orang yang komplain, yang kritis, yang mengkritik saudara, yang menyatakan di mana kelemahan kesalahan kita, yang melawan Anda, itu bukanlah musuh. Nah, orang yang dengannya kita punya kendala hukum. Nah, mungkin ada orang yang punya kendala hukum, tetapi kita harus mengasihinya. Nah, jadi godaan yang terbesar adalah untuk membenci. Ini yang sering terjadi. Ya, berbeda kau pendapatmu, keinginanmu dengan orang tuamu, terus kau lawan, terus kau tidak suka. Begitu juga orang tua di rumah, ya, adik kakak itu. Jadi mengasihi musuh artinya ini harus kita lakukan dan tidak membencinya. Jadi Tuhan mengharapkan perlakuan yang adil kepada semua orang. Jadi tidak boleh mengendalikan hidup kita ini dengan kebencian. Melakukan yang benar tanpa diperlakukan dengan atau tanpa dipengaruhi oleh perasaan pribadi. Nah, ini yang harus kita belajar. Ya, adik-adik, jadi kehidupan kita sah bukan karena menguntungkan kita, tetapi karena menyenangkan Tuhan. Hati. Ini pegang ya, adik-adik. Jadi kehidupan kita itu baru sah
Bukan karena kita menguntungkan ya Tuhan atau kita, tetapi karena kita menyenangkan Tuhan. Nah, kadang-kadang kita harus mengalah. Mungkin kita rugi, mungkin kita disakiti. Tetapi bukan perasaan kita itu yang harus jadi ditonjolkan. Apakah itu menyenangkan Tuhan? Nah, jadi kita tidak boleh, tidak bisa dibeli oleh apa dan siapapun. Nah, jadi apalagi kalau kita nanti berbohong, berdusta, sumpah palsu, ada membuat palsu. Nah, itu yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik, karena itu sudah jelas kan? Jelas tema ini, topik ini. Melawan suap dan korupsi. Nah, mengapa suap itu kita tolak? Bertentangan dengan karakter Allah. Ya, yang tidak memihak, yang membedakan dia dengan dewa-dewa Kanaan. Karena dewa-dewa Kanaan itu dulu bisa disuap. Tapi Tuhan tidak mau disuap. Itulah model. Ya. Nah, ini berkaitan nanti dengan memberikan persembahan atau memberikan sesuatu kepada Tuhan. Bukanlah artinya itu untuk menyogok Allah, tetapi tanda sukacita kita. Ini model. Jadi orang-orang Kanaan dulu itu dewa-dewanya itu bisa disuap, dikasih makanan, dikasih yang enak-enak. Ya, itulah dewa-dewi. Nah, baru kenapa suap itu harus ditolak? Karena itu menghancurkan keadilan. Ya, membuat kerusakan. Ada kerusakan ganda namanya. Apa itu adik-adik? Remaja, membebaskan orang yang bersalah, menyangkal keadilan bagi yang tidak bersalah. Nah, jadi ada contohnya, mengadili sebuah perkara yang tidak jujur, mengambil yang bukan miliknya. Nah, ini baru ayat yang terakhir, ayat 9. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan orang asing. Maksudnya keadaan jiwanya. Bagaimana kalau ada orang asing, perantau datang ke tempat kita ini ya, tentu ada erangan kalau dia tidak diperlakukan adil, itu maksudnya. Jadi adik-adik remaja, maksudnya di sini menekankan jangan ada godaan rasisme, membeda-bedakan orang. Nah, hukum Tuhan tidak memihak termasuk orang asing. Orang asing pun yang tidak percaya itu adalah di bawah kendali hukum Tuhan. Jadi tidak usah kita artinya repot dengan mereka kalau mereka juga melakukan ketidakadilan. Itu juga dihukum oleh Tuhan. Jadi keberpihakan Allah terhadap orang asing tidak hanya hubungan kemanusiaan, tetapi juga memberikan perlindungan hukum kepada orang asing. Jadi orang asing ini luas artinya ya. Ya, bukan hanya teman sekampung, bukan hanya di luar keluarga, tetapi juga di luar keyakinan kita. Ini adik-adik mulai mengerti dan belajar ya. Pengalaman mereka menjadi orang asing pernah di Mesir. Karena apa? Mereka membuat lebih berempati kepada orang asing. Karena orang Israel itu dulu adalah menjadi orang asing di Mesir. Jadi pengalaman itu ya mendorong mereka itu supaya lebih berempati kepada orang asing tanpa membelokkan hukum dan keadilan. Nah, jadi kita diminta sekarang jangan memutarbalikkan kebenaran. Karena apa? Karena dusta dan keinginan dari banyak orang. Status kaya atau miskin. Baru jangan karena perasaan pribadi.
Baru ini yang dikatakan uang suap atau korupsi, yaitu rasis kebangsaan, melihat orang berbeda karena kulit, agama, tanpa membeda-bedakan. Jadi lingkup keadilan mengangkut seluruh tindakan kita. Nah, adik-adik semua, tentu itulah pengertiannya dari hukum, undang-undang, juga dari firman Tuhan tadi. Nah, sekarang apa yang diminta sama kita? Nah, melawan suap dan korupsi. Tentu saya coba bikin ajakan remaja HKBP Rawamangun, anti suap dan korupsi. Lawan suap dan korupsi. Karena apa? Jadi pencegahan suap dan korupsi ini bisa kita lakukan sejak dari remaja. Apa itu? Yang pertama, adik-adik harus belajar berlatih menanamkan kejujuran sejak dini. Yaitu kejujuran adalah suatu nilai yang sangat penting dari pembentukan karakter seseorang. Bila kejujuran ditanamkan sejak dini, bukan tidak mungkin nantinya adik-adik, calon-calon pejabat, calon-calon pemimpin semua ini, nah berarti nanti menjadi penguasa, pemimpin yang jujur. Nah itu yang kita harapkan. Walaupun memang bagaimana kita bisa hidup jujur di tengah-tengah orang yang tidak jujur sekarang. Nah harus kita latih ya. Coba kita lihat apa yang terjadi. Contohnya Ananias dan Sapira. Tadi di epistel yang sudah kita baca tadi. Mereka menjual tanahnya untuk diberikan seluruh uangnya kepada rasul-rasul sebagai dukungan di dalam penginjilan pemberitaan firman Tuhan. Tetapi rupanya mereka ada rencana yang tidak baik. Setelah Ananias di hadapan Rasul Petrus menanyakan, apakah ini semua hasil dari penjualan tanahmu? Ya, katanya. Tetapi Rasul Petrus mengatakan, jangan kau bohongi dustai Roh Kudus, katanya. Nah, sejak itu Ananias rebah, mati tiba-tiba. Nah, baru datanglah lagi istrinya, si Sapira. Ditanya, apakah benar itu semua hasil penjualan tanahmu? Benar, katanya. Jadi lihat nanti orang-orang yang sudah mengusung jenazah suamimu akan mengusung engkau juga. Jujur, katakan yang sebenarnya, katanya. Baru Sapira juga menguatkan, mengatakan itulah. Maka tiba-tiba juga rebah, mati seketika dia. Jadi apa yang kita katakan di sini? Ternyata Ananias dan Sapira melakukan kebohongan. Nah, mereka dianggap sebagai orang yang dermawan tadinya, baik, mendukung pelayanan, mereka dihormati, dihargai, tetapi hasil penjualan tanahnya itu tidak diberikan semuanya. Maka kebohongan itu diketahui Tuhan. Ketidakjujuran mereka itu Tuhan tahu. Akibatnya Ananias dan Sapira dihukum Tuhan. Nah, jadi adik-adik, tanamkanlah, mulailah berlatih dengan kejujuran sejak
dini sejak sekarang ini. Jadi kalau kamu ditanya apa yang kau lakukan, katakanlah yang sejujurnya. Ya, jangan disembunyikan. Baru yang kedua. Jadi remaja anti korupsi bisa kita lakukan kalau kita hidup disiplin. Nah, taat pada hukum yang berlaku. Nah itu. Jadi artinya di sini kedisiplinan merupakan suatu karakter dari seorang yang sangat diperlukan dalam hidupnya. Bila kita disiplin dan taat kepada hukum, maka perilaku korupsi dan suap ini dapat dicegah dengan sendirinya. Gak usah takut adik-adik. Mulai. Nah, anak saya dulu sesudah dia kerja, ya, dia kerja di apa itu, di salah satu lembaga pemerintahan, pemeriksaan keuangan. Ketika dia pergi tidak lupa bawa apa namanya itu, bawa SIM. Ya, bawa SIM, diperiksa. Nah, ada tawaran, dia tidak mau. Sudah, tilang aja. Ada beberapa kali begitu. Anak saya ini memang agak pelupa. Makanya saya tanya, kenapa? Oh, itu korupsi itu. Waduh, sampai sekarang anak saya kuat banget dia. Tidak mau melakukan yang seperti itu. Nah, adik-adik belajarlah. Apalagi ya, kalau diberikan persembahan oleh orang tua, jangan korupsikan, jangan ambil, kasih semua dalam doa ya. Nah, baru yang berikutnya yaitu kesadaran mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Nah, ini yang perlu ya. Jadi bila seseorang lebih mementingkan kepentingan umum, tentu tidak ada egois. Dahulukan dulu kepentingan bersama di keluarga. Itu yang penting adik-adik remaja. Kalau kau kumpul-kumpul semua ada apamu, persekutuanmu, kepentingan bersama dulu, jangan kepentingan pribadi. Kalau kau mau mendahulukan kepentingan bersama, maka kepentingan pribadimu akan terakomodir, akan bisa dijawab, diberikan. Jadi inilah yang dikatakan kesejahteraan bersama jadi terjamin. Baru yang keempat, nah, hidup sederhana dan bersyukur. Itulah adik-adik. Jadi artinya tentu apalagi di masa Covid ini ya, kita mengalami banyak kesulitan ekonomi. Ya, tetapi di dalam kesulitan ini kita harus lebih kreatif. Ya, kalau kita tidak kreatif, kita bisa digoda oleh ketidakjujuran. Jadi mencegah tersebut, untuk mencegah hal seperti itu, hiduplah sederhana dan bersyukur. Karena kesederhanaan itu perlu ditanamkan sejak dini, sejak remaja, dan rasa syukur kepada Ilahi atas apa yang kamu miliki sekarang. Jadi jangan terlalu banyak mau memiliki yang belum ada, tetapi yang sudah ada itu syukurin. Nah, hiduplah dengan itu secara sederhana. Nah, baru yang terakhir. Ayo remaja HKBP Rawamangun, lawan suap dan korupsi. Jadilah generasi ilahi, generasi yang bersih. Jadilah generasi yang bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, yang maha adil, maha sempurna, maha baik. Engkau terus berkenan Tuhan memelihara hidup kami dengan segala yang kami perlu. Kau juga Allah yang berkenan mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Sehingga kami Tuhan memuji dan memuliakan Engkau.
tiada Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang maha kaya, Allah yang tidak mau disuap atau disogok, Allah yang bahkan memberikan lebih dari apa yang kami minta dan apa yang kami perlu. Ya Tuhan, terima kasih Kau telah mengingatkan kami semua, khususnya anak-anak kami, adik-adik kami remaja di HKBP Rawamangun ini. Berikan hikmat, kekuatan, kesabaran bagi semua orang tua untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran di rumah, di keluarga sejak dini, sehingga keluarga ini bisa menikmati betapa baiknya Engkau Tuhan yang memelihara hidup setiap keluarga. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberikan kesempatan yang baik bagi anak-anak kami remaja ini untuk terus mendengarkan pengajaran tentang kebaikan dan keadilan, kejujuran daripada Engkau, sehingga ini bisa menjadi Tuhan karakter dan generasi yang ilahi daripadamu. Kami serahkan semua Tuhan hidup anak-anak kami remaja, sekarang dalam pendidikan, bahkan di dalam masa depannya nanti. Berkati semua usaha pendidikan pengajaran, sehingga kami melahirkan anak-anak calon-calon pemimpin, calon-calon pelayan yang jujur dan setia. Kami juga mendoakan gerejamu Tuhan, yang terus Engkau pakai menjadi agen dan alat untuk mendidik dan mengajar generasi kami, sehingga anak-anak kami ini juga menjadi anak-anak yang cinta pelayanan gereja dan juga mau memberikan apa yang diperlukan dari apa yang mereka miliki, yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita memasuki atau memberikan persembahan kita, seperti tadi yang dikatakan oleh Amang Pendeta, bahwa memberikan persembahan pada Tuhan bukanlah sebagai bentuk penyuapan. Justru itu sebagai bentuk syukur kita, bentuk terima kasih kita, karena Tuhan sendiri pun sudah memberikan kepada kita berkat yang luar biasa banyak ya, luar biasa luasnya, luar biasa, sangat luar biasa kepada kita. Seperti kita siapkan ucapan syukur kita, persembahan kita yang akan kita berikan seperti yang tertulis dalam 1 Tawarik 16 ayat 25. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita angkat satu pujian sambil memberikan persembahan, ikut di Kau saja Tuhan. Hanya oleh darah-Mu.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik, remaja, dan orang tua keluarga, HKBP Rawamangun melalui pelayanan khotbah Pendeta Marulitua Silalahi dan liturgis Amang Situa Tas Siahan bersama dengan abang dan adik tim IT dan musik dan nyanyian. Salam sehat, salam belajar, salam sabar. Terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik kita semua. Mari kita angkat pujian kembali Budi Primus.